Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan ibu-ibu sekalian, segenap peserta pengajian tafsir yang diisi oleh guru kita Ustadz Ilhamuddin Qasim. Alhamdulillah kembali kita bertemu di jalur online ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai musibah dan penyakit. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang telah wafat mudah-mudahan diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah dan syahid. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama membuka pengajian kita dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya pada saat ini kita sampai pada surah Al-A'raf. Oleh karena itu untuk singkatnya kita persilakan kepada guru kita Ustadz Ilham untuk memulai. Falyatafadhal mashkura. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah. Hayyi lana min amrina rasyada. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali, dan pada pertemuan ketujuh ini kita akan membahas surah yang ketujuh, yaitu surah Al-A'raf. Judulnya diambil dari ayat yang memuat kata-kata Al-A'raf yang terdapat pada ayat 46 yang berbunyi wa bainahuma hijab wa 'alal a'raf. Judulnya adalah wa 'alal a'raf. Semoga kiranya dengan mengkaji judul ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mulia dan mempunyai kedudukan yang tinggi dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita mulai saja dengan melihat pembahasan pertama, yaitu arti dan makna di balik judul wa 'alal a'raf. Wa 'alal a'raf artinya dan di atas al-a'raf. Al-a'raf itu dalam terjemahan, dalam tafsir, itu disebutkan suatu tempat yang tinggi di antara surga dan neraka. Ada yang berpendapat bahwa Al-A'raf ini adalah tempat yang disiapkan bagi orang-orang yang pahala dan dosanya seimbang, sehingga ia tidak dapat masuk dalam surga, tapi juga tidak dimasukkan ke dalam neraka. Pendapat lain yang lebih
mengena adalah bahwa al-a'raf sesuai dengan artinya. A'raf, orang-orang yang arif, orang-orang yang bijak, orang-orang istimewa. Adalah suatu tempat tinggi, suatu kedudukan tinggi yang diberikan kepada orang-orang yang istimewa, yang ditempatkan di suatu tempat bernama al-a'raf untuk melihat dan untuk mencari orang-orang yang disukainya, orang-orang yang dikenalnya, untuk selanjutnya dimasukkan ke dalam surga. Ini pendapat yang mengatakan bahwa al-a'raf adalah tempat yang istimewa atau kedudukan tinggi yang istimewa yang diberikan kepada orang-orang tertentu. Itu didukung oleh beberapa hadis yang menyebutkan bahwa ketika beberapa orang dipersilakan untuk masuk ke dalam surga, maka ada orang yang ditahan oleh malaikat. Kalian jangan masuk surga dulu, silakan cari orang-orang yang kalian inginkan untuk diajak masuk ke dalam surga. Di al-a'raf sekali lagi adalah tempat istimewa, di mana orang-orang istimewa dipersilakan untuk melihat, untuk memantau, untuk mencari orang-orang yang disukainya, orang-orang yang dikenalnya, untuk diajak masuk ke dalam surga. Untuk arti dari al-a'raf ini, mari kita lihat terjemahan surat Al-A'raf ayat 46. Silakan. Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka ada batas. Dan di atas Al-A'raf itu ada orang-orang yang mengenal masing-masing dari dua golongan itu dengan tanda-tanda mereka. Dan mereka menyuruh penduduk surga, "Assalamualaikum." Mereka belum lagi memasukinya, sedang mereka ingin segera memasukinya. Mereka ingin segera. Tapi mereka mendapat kesempatan untuk melihat teman atau keluarganya, untuk dibawa masuk ke dalam surga. Itulah makanya ada orang-orang saat di akhirat nanti mengatakan, alangkah enaknya, alangkah indahnya, bila kita memiliki teman-teman baik yang dapat membawa kita, memberi syafaat kepada kita untuk bersama ke dalam surga. Nah, kata-kata ini tertera di surat 26. Pada surat 26, surat Asy-Syu'ara, dikatakan pada ayat 100 dan 101. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ. Silakan. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun, dan tidak pula mempunyai teman yang akrab. Kata-kata syafaat, memberi syafaat, itu digandingkan dengan kata-kata teman yang setia, teman yang baik. Untuk mengingatkan bahwa teman-teman yang baik, teman-teman yang seiman, teman-teman yang saling bercinta karena Allah, itu punya kesempatan untuk menolong saudaranya, sama dengan diberi hak untuk memberikan syafaat. Syafaat uzma, syafaat yang besar, dimiliki oleh Rasulullah SAW. Tetapi beberapa orang juga diberi kesempatan untuk menolong orang-orang yang dikenalnya. Dan ketika mereka menolong itu, mereka ditempatkan di tempat pemantauan yang tinggi, yaitu Al-A'raf. Semoga kiranya kita semua mendapat kesempatan untuk turut pula menjadi Ashabul A'raf, orang-orang yang di Al-A'raf. Amin. Ya Rabbal Alamin. Itulah arti dari Al-A'raf. Sedangkan makna di baliknya adalah menyadarkan manusia agar berusaha mendapatkan tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menyadarkan manusia untuk menjadi orang-orang yang istimewa. Pesan ini, makna di balik Al-A'raf ini, pernah pula diminta oleh istri Firaun, Asia, ibu angkat Nabi Musa, yang menolong Musa. Dan itu tertera di surat 66 ayat 11. Pada surat 66 ayat 11
ada sebuah doa yang dipanjatkan, yang disampaikan, yang dimohonkan oleh isi Fir'aun, yaitu memohon kepada Allah untuk mendapatkan tempat yang istimewa di sisinya. Mari kita lihat terjemahan surat 66 ayat 11. Dan Allah memberi istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Ya, Allah membuat perumpamaan istri Fir'aun, perumpamaan bagi orang beriman, artinya menyadarkan banyak orang-orang beriman juga mempunyai semangat untuk mendapatkan kedudukan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah doa kita ketika orang telah meninggal dunia. Semoga Allah berikan tempat yang istimewa, tempat yang baik, bahkan tempat terbaik bagi orang yang telah mendahului kita. Itulah arti dan makna dari judul Wa 'alal a'raf. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu hubungan atau al-munasabah. Hubungan surah yang sedang kita kaji, yaitu Al-A'raf, dengan surah yang lalu, yaitu Al-An'am. Bila surah yang lalu menjelaskan tentang Al-An'am, yaitu manusia rendahan, karena berorientasi kenikmatan dunia semata, sehingga walaupun Al-An'am diartikan binatang ternak, tapi juga disindirkan untuk manusia-manusia yang bermental binatang ternak. Binatang ternak sesuai dengan namanya Al-An'am, kenikmatan, adalah contoh, adalah gambaran, adalah sindiran, adalah simbol untuk manusia-manusia yang bergelimang larut dalam kenikmatan duniawi sehingga mengabaikan ajaran-ajaran Allah. Ya persis seperti binatang. Itulah makanya ada orang-orang disebut dengan istilah Al-An'am. Judul yang lalu telah menjelaskan itu. Jadi Al-An'am singkatnya adalah menjelaskan tentang manusia-manusia yang orientasinya hanya dunia semata, hanya kenikmatan semata. Itulah yang dijelaskan di surah Al-An'am. Maka surah sekarang, surah Al-A'raf, mengingatkan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi. Kalau Al-An'am menjelaskan manusia-manusia yang berkedudukan rendah, maka Al-A'raf menjelaskan, mengingatkan tentang manusia-manusia yang berkualitas tinggi sehingga mendapat kesempatan untuk berada di Al-A'raf, memantau, melihat orang-orang yang dikenal dan disukainya untuk bersama masuk ke dalam surga. Itulah hubungan Al-An'am dengan Al-A'raf. Al-An'am di satu sisi menjelaskan tentang manusia-manusia rendahan, Al-A'raf di sisi lain menjelaskan tentang manusia-manusia yang berkualitas tinggi. Kemarin telah kita ingatkan ayat yang menyatakan hal itu, seperti dikatakan di surat At-Tin, surat 95. Yaitu ayat 4 ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Silakan. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lanjut. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Menunjukkan bahwa ada manusia yang berada pada kedudukan yang baik, tapi ada pula manusia yang rendahan. Jadi manusia, walaupun kita sama-sama manusia, sama-sama anak cucu Adam, tapi derajat manusia di akhirat itu berbeda dan bertingkat. Ada yang di bawah, ada yang di atas. Itu ditegaskan lagi melalui surat 3.
surah Ali Imran ayat 163. Hum darajatun 'indallah. Surah Ali Imran ayat 163 menjelaskan bahwa manusia bertingkat. Manusia mempunyai tingkatan kualitas di akhirat nanti, derajat yang berbeda satu sama lain. Silakan baca terjemahan surat ini. Kedudukan mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Tergantung bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita berbuat dan bertindak semasih hidup di dunia ini. Itulah hubungan surah yang lalu dengan surah sekarang. Sampailah kita kepada bahagian yang ketiga. Pesan-pesan yang disebut dengan istilah ad-durusul mustafadah. Pelajaran-pelajaran penting dari surah Al-A'raf. Bagaimana biasa kita akan fokus kepada 3 pesan penting saja. 3 pesan penting ini mengarah kepada mendapatkan Al-A'raf. Jadi bagaimana mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Nah, itulah yang menjadi fokus dari pesan-pesan ini. Sekali lagi judul kecilnya adalah meraih atau mendapatkan kedudukan Al-A'raf. Bagaimana caranya? Yang pertama ikuti dengan baik. Ikuti dengan baik pesan-pesan ilahi dalam Al-Quran. Ikuti dengan baik pesan-pesan ilahi dalam Al-Quran. Al-Quran, apabila kita perhatikan dan ikuti dengan baik, dia akan membawa pelakunya, orang-orang yang memperlakukannya dengan baik ke dalam surga. Itulah makanya Rasulullah bersabda bahwa iqra'ul Quran, baca Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena hari kiamat nanti Al-Quran akan menjadi pemberi syafaat bagi temannya, bagi orang yang mengikuti pesan-pesan yang terdapat dalam Al-Quran itu. Dalam hadis lain dikatakan bahwa ketika orang bangun di akhirat nanti, tiba-tiba ada seorang yang menjemputnya, yang menantinya. Diserupakan dalam bentuk manusia. Jadi orang tadi yang baru bangun tadi mengatakan, kau siapa? Kata orang yang ditanya, masa kau tidak kenal denganku? Akulah Quran yang selalu kau baca. Nah, itu menunjukkan bahwa untuk mendapatkan tempat yang istimewa, mendapat jemputan guide yang menunggu di akhirat nanti, itu dapat diraih dengan mengikuti petunjuk Al-Quran dengan baik. Pesan-pesan untuk mengikuti Quran dengan baik itu bersebar di surah Al-A'raf ini. Kita akan ambil beberapa ayat, umpamanya ayat 2 dan ayat 3. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litunzira bihi wa dzikra lil mu'minin. Silakan. Ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya, supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu kepada orang kafir, dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Jangan sempit hatimu, jangan sempit dadamu. Al-Quran diturunkan agar kita memiliki kelapangan dada, ketenangan, karena adanya jaminan. Orang-orang yang perhatikan petunjuk ilahi akan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut satu ayat lagi. Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, dan janganlah kamu mengikuti pemimpin-pemimpin selainnya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran darinya. Ikuti petunjuk Al-Quran. Jadikan Quran sebagai pemimpin. Itu makanya doa kita, waj'alhu lana imaman.
jadikan Quran sebagai pembimbing hidup kita. Dan itu seperti dikatakan tadi, banyak diingatkan di dalam surah yang ke-7 ini. Surah 7 juga mengatakan bahwa orang-orang yang tidak peduli dengan pesan-pesan ilahi, mengabaikan Quran, itu ruhnya setelah badannya dikalang tanah, jasadnya dikuburkan, ruhnya ketika dibawa malaikat sampai ke pintu langit ditolak karena namanya tidak terdaftar di sana. Tidak terdaftar. Kenapa? Mengabaikan Quran. Itu diingatkan di surah Al-A'raf ayat 40. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan dari terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka. Dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Katakan jahat. Pesan-pesan tidak diperhatikan. Pesan-pesan kawan-kawan, WA, WhatsApp, pesan-pesan message itu diperhatikan, dikumpulkan, diingat, di-share. Pesan-pesan ilahi diabaikan. Orang-orang yang tidak peduli dengan pesan-pesan ilahi seakan sombong karena tidak mempedulikannya. Pintu langit tidak terbuka untuknya. Sebagai simbol, ini tidak pantas mendapat kedudukan yang tinggi. Dia tidak dapat menjadi manusia langit. Al-A'raf, dia hanya pantas menjadi orang-orang bumi yang sama kedudukannya dengan binatang, seperti ditegaskan di ayat 179. Pada ayat 179 dikatakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Silakan. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Bukan saja seperti binatang, tapi bahkan lebih parah lagi. Karena dia mempunyai ruh yang seharusnya diberi konsumsi ayat-ayat ilahi. Tapi dia sombong. Dia bahkan lebih parah dari binatang. Dia hanya menjadi manusia-manusia rendahan yang selevel dengan binatang, tidak dapat naik ke langit, tidak dapat sampai ke A'raf. Itulah makanya diingatkan setidaknya untuk menjadi almarhum, mendapatkan rahmat Allah. Biasakanlah mendengarkan Quran dengan baik. Isilah hari-hari kita dengan waktu-waktu di mana saat itu kita mendengarkan Quran dengan sepenuh hati, seperti diingatkan di ayat 204-nya. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Ya, untuk mendapatkan rahmat, berpulang ke rahmat Allah, setidaknya dapat dimulai dengan dengarkan Al-Quran. Dengarkan Quran dengan baik. Perhatikan pesan-pesan. Lakukan dengan tulus. Orang-orang yang melakukan ini, dia akan mendapatkan rahmat. Dan itu akan mengantarkan menjadi orang-orang A'raf. Itulah pesan yang pertama. Bagaimana meraih Al-A'raf. Kedudukan yang tinggi di akhirat nanti, itu dapat diperoleh dengan memperhatikan,
mengikuti pesan-pesan ilahi dalam Al-Quran. Dalam hadis dikatakan, dengan Quran ini Allah meninggikan kedudukan satu kaum, tapi dengan Quran pula Allah merendahkan. Maksudnya, sikap manusia terhadap Al-Quran itu akan menentukan derajatnya di sisi Allah pada saat berbangkit nanti. Itu makanya dikatakan pula dalam hadis, Iqra' wartaki, baca dan meningkat. Artinya, kedudukan manusia tergantung dengan sejauh mana penghayatan, sejauh mana apresiasinya terhadap pesan-pesan ilahi dalam Al-Quran. Itu pesan yang pertama. Pesan yang kedua, jadikan nikmat yang kita peroleh di dunia ini sebagai bekal meraih kedudukan tinggi di akhirat nanti. Jadi Allah memberikan kepada kita berbagai nikmat, berbagai kesempatan di dunia ini. Memberikan kepada kita kelebihan dalam berbagai masalah. Kelebihan dalam kedudukan, kelebihan dalam ilmu, kelebihan dalam harta, dan kelebihan dalam hal-hal lainnya. Itu menikmati kelebihan-kelebihan itu tidaklah salah. Tapi jangan sampai itu membuat orientasi menjadi menyimpang. Itu hanya sarana. Dan itu halal. Kita tidak dilarang untuk menikmati kemewahan, untuk menikmati kelezatan, untuk menikmati berbagai keindahan. Tapi ingat, itu hanya sarana. Itu disiapkan untuk manusia. Tidak peduli dia kafir atau beriman. Tapi orang beriman tahu benar bahwa itu bukanlah tujuan. Beda dengan orang kafir yang hanya menjadikan kenikmatan itu sebagai tujuan. Oleh karena itu menjadi Al-A'raf, jadikan kelebihan yang kita peroleh sebagai sarana untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Ada orang-orang yang langsung menghindar, menutup diri dari kenikmatan duniawi. Allah tegur mengatakan bukan begitu. Enggak dilarang menikmati kemegahan dunia ini. Yang dilarang adalah bila mengabaikan kemegahan akhirat. Seperti dikatakan di surah Al-A'raf ayat 32. Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Katakanlah, Ya. siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pulakah yang mengharamkan rezeki yang baik? Katakanlah, semua itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus untuk mereka saja di akhirat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, ini nggak dilarang. Siapa yang melarang? Itu berbagi untuk semua manusia tanpa memandang bagaimana kelakuannya, bagaimana sikapnya, bagaimana cara hidupnya. Semua diberi Allah. Tapi hanya khusus dimiliki orang-orang beriman saja di akhirat nanti, di hari kiamat nanti. Dan itu indikasi tentang A'raf. Orang A'raf menyadari itu. Orang A'raf tidak akan melakukan hal seperti disebutkan di ayat selanjutnya. Silakan baca terjemahan berikutnya. Katakanlah, Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.
mengharamkan mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujah untuk itu, dan mengharamkan mengada-ngadakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Ini tanda bahwa orang itu bukan menjadikan kenikmatan, kelimpahan itu sebagai sarana, tapi malah menjadikan itu sebagai tujuan. Indikasinya adalah bila bergelimang dalam kemaksiatan. Kenikmatan yang diperoleh itu fahisyah, keji. Melakukan kenikmatan atau mencari kenikmatan seksual tanpa pernikahan umpamanya. Atau mendapatkan kenikmatan dengan cara yang salah, melanggar hak manusia. Atau mendapatkan kemewahan, kelimpahan itu dengan cara syirik, meminta-minta, memuja-muja kepada selain Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nah, itulah dia pesan kedua. Ingin mendapatkan a'raf, maka sikap kita terhadap kelimpahan kenikmatan dunia ini harus jelas. Bahwa kenikmatan itu bukanlah tujuan. Ia hanya sarana untuk mendapatkan kedudukan yang tinggi di akhirat nanti. Seperti ditegaskan di surat 28 ayat 77. Pada surat 28 ayat 77 diingatkan, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Silakan. Dan carilah apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak mensukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jadi jadikan apapun yang kau peroleh di dunia ini untuk mendapatkan kebahagiaan negeri akhirat. Jadi itu hanya sarana, modal untuk mendapatkan a'raf di akhirat nanti. Jangan lupakan kemewahan dunia, artinya boleh nikmati dunia ini, tapi sekali lagi itu hanya sarana. Dia bukan tujuan. Itulah pesan yang kedua. Sampailah kita pada pesan yang ketiga, pesan yang terakhir. Selaraskan kata dengan perbuatan. Jadi kata-kata yang kita ucapkan, kata-kata yang baik itu selaraskan dengan perbuatan kita. Kita mengatakan yang baik, maka ikuti dengan perbuatan yang baik. Jangan hanya semata-mata mengucapkan sesuatu tapi tidak direalisasikan. Nah, itu juga berlaku berjanji tapi tidak melakukan, itu termasuk. Dia mengatakan A tapi kok nggak dilakukan. Ingkar janji termasuk dalam kategori yang ketiga ini. Tidak selaras apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Berjanji berarti mengatakan sesuatu seharusnya ditepati tapi tidak dilakukan, berarti lain kata, lain perbuatan. Ini melanggar janji, ingkar janji. Tidak selaras kata dan perbuatan, itu membuat manusia menjadi terpuruk di akhirat nanti. Bahkan sudah dialami di dunia ini. Pada surat A'raf itu ditegaskan dalam contoh yang tertera di ayat 133. Saat Fir'aun diingatkan dengan beberapa bencana. فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ. Maka kami kirimkan kepada mereka topan, belalang, kutu, katak, dan darah sebagai bukti yang jelas, tetapi mereka tetap menyombongkan diri dan mereka adalah kaum yang berdosa. Untuk menunjukkan benarnya risalah Musa, salahnya Fir'aun, maka Allah kirim teguran berupa topan, belalang, kutu, katak. Di mana-mana katak bermunculan, darah, semua yang cair berubah menjadi darah. Sulit minum, sulit mandi.
sehingga mau tidak mau mereka menyerah dan berkata kepada Musa. Lanjut. 134. Dan ketika mereka ditimpa azab yang telah diterangkan itu, mereka pun berkata, "Hai Musa, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu dengan perantaraan kenabian yang diketahui Allah ada pada sisimu. Sesungguhnya jika kamu tidak menghilangkan azab itu dan pada kami, pasti kami akan beriman kepadamu dan akan kami biarkan Bani Israel pergi bersamamu." Hai Musa, tolonglah kami Musa. Doalah supaya hilang bencana ini. Kalau kau doakan kami hilang bencana ini, pasti kami ikut kamu. Bebas kau buat apa saja. Tapi setelah dilepaskan, lanjut. Maka setelah kami hilangkan azab itu dari mereka hingga batas waktu yang mereka sampai kepadanya, tiba-tiba mereka mengingkarinya. Ya, mengingkari janji. Lain ucapan, lain yang terjadi. Lain janji, lain apa yang dia perbuat, itu mengakibatkan bencana, bukan saja di akhirat, tapi bahkan di dunia. Satu ayat lagi. Kemudian kami menghukum mereka, maka kami tenggelamkan mereka di laut disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka adalah orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami itu. Mereka berkilah sihir nih. Tadi sudah berjanji, tapi sudah ternyata hilang. Mereka bilang sihir nih. Jadi mereka dustakan. Nah, untuk mengelak dari melakukan apa yang seharusnya mereka telah janjikan. Itulah makanya ingkar janji, lain kata, lain yang terjadi. Itu merupakan hal yang sangat buruk. Seperti dikatakan di surat 3 ayat 77. Pada surat 3 Ali Imran dikatakan innalladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Silakan. Sesungguhnya orang-orang yang menukar janjinya dengan Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bagian pahala di akhirat. Dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat. Dan tidak pula akan mensucikan mereka bagi mereka azab yang pedih. Nah, itulah dia 3 pesan penting. Nah, kita tutup dengan satu ayat ya. Di surah 61 yang menunjukkan bencinya Allah kepada orang-orang yang tidak selaras kata dan perbuatannya. Mari kita lihat surat 61 ya. Ayat 2. Silakan. Hai ya orang ayyuhalladzina amanu. Betul, silakan. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang kamu tidak perbuat? Terus. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Orang yang hanya berkata, tapi tidak selaras kata dan perbuatan. Nah, saya mau nambah satu lagi ya. Saya bilang cuma satu lagi, tapi untuk pelengkapnya, sebagai bandingannya, mari kita lihat surat 35 ayat 10. Sebagai bandingan dari yang tadi Allah benci, maka sebaliknya orang-orang yang sesuai kata dan perbuatannya mendapatkan kedudukan yang tinggi dan kemuliaan di sisi Allah, seperti tertera di surat 35 ayat 10. Man kana yuridul izzah. Silakan. Barang siapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah lah kemuliaan itu semuanya. Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkannya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras, dan rencana jahat mereka akan hancur. Nah, ingin mulia, itu kemuliaan itu milik Allah. Kalau kemuliaan di sisi manusia, itu tinggal nunggu masa saja orang yang dimuliakan akan menjadi orang terhina. Itu kalau di sisi manusia. Kemuliaan hakiki di sisi Allah. Ingin mendapatkan itu, naikkan. Caranya apa? Kata-kata yang baik. Dan didukung dengan perilaku yang selaras.
Mudah-mudahan 3 pesan di Araf ini dapat kita hayati, sehingga kita pada saatnya nanti mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita siapkan waktu kita, mari kita tadi perhatikan dengan baik pesan-pesan ilahi. Mari kita gunakan apapun yang Allah limpahkan kepada kita untuk meraih kedudukan yang tinggi di akhirat. Dan hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, selaraskan dengan perbuatan yang baik. Sehingga apabila 3 pesan ini kita hayati dan laksanakan, kita akan mendapatkan al-aruf di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim.